Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Boleh silakan dibuka kitab At-Tibyannya. Ya. Untuk terjemahannya halaman berapa ya? Saya enggak pegang. Kalau yang aslinya halaman 117. 192. Ya, silakan boleh dibuka. Baik. Kita mulai ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun. Faslun itu artinya adalah bab. Apa yang dikatakan oleh muallif? Yustahabbu lil qari fi ghairi salati an yastaqbilal kiblata. Yustahabbu artinya apa teman-teman? Yo, ingat enggak? Yustahabbu itu artinya apa? Dari kata mustahab. Dianjurkan, disunnahkan. Ya, berarti di sini tidak wajib, tapi dianjurkan. Ya. Apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika seseorang membaca Al-Quran dan membaca Al-Qurannya di luar salat? Kalau di dalam salat pasti menghadap kiblat. Kalau di luar salat maka dianjurkan bagi seorang qari, seorang pembaca Al-Quran untuk menghadap kiblat. Tapi ini ingat kaidahnya dianjurkan. Jadi jikalau teman-teman mampu untuk menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran, maka dipersilakan. Tetapi ustazah kalau toh misalnya tidak menghadap kiblat, apakah berdosa? Tidak. Ya, boleh membaca Al-Quran di luar sholat, tidak menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat sakit. Alhamdulillah pahalanya lebih banyak. Ya. Kemudian faqad jaa fil hadis. Ya. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, tapi nun sewu hadis ini ya adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh At-Tabrani di dalam Awsat dan juga didhaifkan oleh Asy-Syaikh At-Tabrani. Mereka mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Ya, jadi hadis ini kurang sahih. Ya. Mereka berdalil khairul majalis mastuqbila bihil qiblah. Nih teman-teman, kalau mendengar hadis ini, ya, sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat. Ketahuilah bahwa hadis ini dhaif. Ya. Ustazah, emang kita boleh mempelajari hadis dhaif? Boleh, tapi bukan untuk diamalkan. Yang kita amalkan yang seperti apa teman-teman? Yang kita amalkan adalah hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena apabila hadis dhaif itu kita amalkan, maka tidak diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima hadis-hadis yang palsu. Allah tidak akan menerima hadis-hadis yang lemah. Allah hanya akan menerima dari amalan seorang hamba yang mengamalkan hadis-hadis yang sahih, yang bersandar dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketahuilah bahwa jikalau teman-teman mendengar ya ada sebuah perkataan dan disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW,
dengan sebuah perkataan sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat, ketahuilah bahwa hadis itu dhaif. Apa Bu ibu-ibu? Apa arti dhaif? Lemah. Boleh diamalkan apa mboten? Tidak. Berarti kalau nggak boleh diamalkan, ya majlis ketika majlis ilmu ataupun majlis dalam membaca Al-Quran itu tidak harus menghadap kiblat, gitu ya. Baik. Wa yajlisu mutakhashsyi'an bisakinatin wa waqarin. Dan orang yang membaca Al-Quran hendaklah dia membaca dengan penuh kekhusyuan. Yang hilang dari kita hari ini adalah khusyuk. Ya. Kita itu ibu-ibu melakukan banyak amal solih, terkadang belum bisa khusyuk. Banyak terdistrak dengan sesuatu yang muncul di pikiran kita. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang ketika salat khusyuk. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad aflahal mu'minun, ya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang ketika salat khusyuk. Khusyuk itu seperti apa teman-teman? Kata para ulama, khusyuk itu menghadirkan hati. Ya, di setiap amalan yang ia lakukan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lagi baca Al-Quran, ya sudah baca Al-Quran saja. Tidak perlu ingat orderan, ya. Tidak perlu ingat jemuran, tidak perlu ingat penjemputan anak, ya. Ya kalau bisa di alarm teman-teman. Ya, teman-teman lagi baca Al-Quran, oh anak keluar sekolah jam 11, jemput setengah 11 misalnya. Ya sudah dikasih alarm aja. Alarm nanti sebelum alarm itu bunyi ya sudah kita khusyuk baca Al-Quran. Ya. Itu cara teman-teman, cara agar kita tuh bisa lebih khusyuk. Ya, coba diperbaiki hidup kita ini dengan memperbaiki sholat kita. Ya, dicoba ya perbaiki sholat kita, maka Allah akan merubah semuanya. Masya Allah. Terkadang kita teman-teman lagi sholat, ya Allahu Akbar. Itu kan harusnya sudah Allah Maha Besar. Ya. Kemudian baca doa iftitah baru Al-Fatihah. Terkadang kita lagi sholat, yang keinget itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang keinget jemuran yang belum diangkat. Ya, yang keinget masakan menu yang mau dimasak. Nah, gitu nggak sih ibu-ibu? Yang keinget besok ada acara kondangan jagongan, nanti pakai batik yang mana? Nah, padahal itu semuanya bisa kita pikirkan setelah kita selesai salat. Ya, itulah syaitan. Syaitan itu memang di antara tugasnya mereka itu menggoda anak Bani Adam dikala anak Bani Adam ini salat. Ya. Maka dari itu membaca Al-Quran juga butuh khusyuk. Ya. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran sebelumnya itu ada adab-adabnya yang harus dilalui. Di antaranya bersuci, di antaranya bersiwak. Untuk apa? Di antaranya menghadirkan hati agar kita lebih khusyuk ketika membaca Al-Quran. Ya. Dan saran saya sebelum teman-teman membaca Al-Quran, ya teman-teman pelajari dulu artinya. Ya, dilihat dulu artinya. Karena nanti akan berbeda manakala kita membaca Al-Quran dengan kita tahu artinya dan ketika kita membaca Al-Quran tidak tahu artinya. Ya, kecuali teman-teman Masya Allah Allahumma barik sudah bagus bahasa Arabnya, tanpa melihat artinya sudah paham. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Oh, itu Allah menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk puasa. Oh, keren. Ya, tapi kan masalahnya nggak semua ayat kita tahu maknanya. Gimana? Atau teman-teman Masya Allah ibu-ibu Masya Allah ya. Ada ayat yang berkaitan dengan surga langsung berdoa sama Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ada ayat yang berkaitan dengan neraka kemudian berta'awud kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Itu Masya Allah bagus, Masya Allah. Dan saya merasakan sendiri ibu-ibu ketika Allah masukkan saya ke halaqah Masjid Nabawi. Jadi saya masih belajar juga ya. Masih menjadi murid dari salah satu halaqah yang ada di Masjid Nabawi ya. Dan saya berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada saya kesempatan untuk terus belajar. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil saya. Ya, kenapa? Karena dengan belajar artinya kita sedang memberikan makanan untuk otak kita.
Ya, dengan belajar kita berharap kepada Allah agar kita tuanya nanti ketika Allah berikan kepada kita usia tua, kita tidak dipikunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kata gengsi untuk belajar. Terus saja belajar. Ya, belajar Al-Qur'an, belajar sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala suka dengan hamba-hambanya yang senantiasa belajar. Ya, ceritanya gini. Jadi kalau pas di Halaqah Masjid Nabawi itu kan saya pilih karena waktu itu ada pilihannya mau halaqah bersama orang Arab atau seperti apa. Saya pilih halaqah dengan orang-orang Arab. Tapi kenyataannya ternyata di dalam halaqah itu ya itu dari seluruh dunia ada. Ya, Masya Allah, Allahumma barik teman-teman. Saya punya teman ya, dia tinggal di Inggris ya, di Inggris. Itu Masya Allah, Allahumma barik, mu'allaf sepertinya. Tapi beliau itu Masya Allah, kalau baca Al-Quran itu khusyuk banget. Masya Allah. Jadi kalau baca Al-Quran tuh sampai kita yang mendengarkan tuh ikut merasakan kekhusyuannya gitu loh. Masya Allah. Lihatlah bagaimana mereka berjuang. Ya, untuk memahami Al-Quran itu sendiri dan membacanya dengan penuh kekhusyuan. Walaupun mereka orang ajam, walaupun mereka bukan orang Arab, non-Arab. Ya. Apalagi orang-orang Arab yang mereka sudah tahu bahasanya. Ya, bahasa mereka adalah bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, jadi saya tuh kalau lagi pas masuk halaqah Quran itu hiburan bagi saya. Ya, halaqahnya setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kecuali Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu libur. Nah ini hari ini libur, besok libur. Berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, itu Masya Allah, Allahumma barik teman-teman. Menjadi hiburan bagi kita ketika kita mendengarkan sahabat-sahabat kita membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan. Masya Allah. Bahkan mereka gak segan-segan ya Masya Allah. Ketika mendengar ayat-ayat tentang neraka, mereka menangis, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Masya Allah. Baik, ada yang mau ikut bergabung? Semoga Allah mudahkan ya teman-teman yang belum bergabung di Halaqah Masjid Nabawi untuk segera bergabung online teman-teman ya. Dan itu insya Allah free, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Tapi di situ kita mendapatkan alhamdulillah banyak manfaat dari para syekhoh, dari para guru-guru yang ada di Madinah. Ya, baik. Kemudian di sini bisakinatin wa waqarin. Ya, apa itu sakinah, apa itu waqar? Kalau diterjemahan apa tulisannya? Tenang dan tenang dan berwibawa. Betul. Jadi sakinah dan waqar itu ada perbedaan di dalam kedua kata ini. Apa itu sakinah? Sakinah berasal dari kata sukun, bahasa Arab, bukan sukun yang dimakan. Orang Jawa sukun yo yang dimakan namanya sukun nggih Bu nggih. Napa asmanipun apa sukun? Sukun kan? Apalagi dibikin keripik sukun. Nah, orang Indonesia kan senengnya yang goreng-gorengan Bu. Ya, coba saya ibu-ibu mau pilih yang mana? Mau sukun godok, nopo sukun sudah digoreng jadi keripik? Separuh-separuh kayaknya ya. Masya Allah. Padahal lebih sehat mana tuh? Godok, direbus. Ya. Udah nggak ada yang ngantuk ya? Jadi ini bukan sukun makanan ya. Ini arti kata dari kata sakan. Di sini sakinah itu aslinya sukun. Apa itu sukun? Sukun itu tenang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 4. Al-Fath ayat 4. Ya, silakan dibuka teman-teman. Al-Fath ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fath ayat 4. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Baik. Di sini ada kata huwallazi anzala as-sakinah. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Ketenangan.
Dan ketenangan ini teman-teman yang banyak dicari oleh banyak orang. Ya. Uang banyak belum tentu mendatangkan ketenangan. Anak banyak, suami ganteng, suami mapan, itu juga belum tentu mendatangkan ketenangan. Ya. Ada seorang istri punya suaminya Masya Allah mapan, ganteng, yang ada deg-degan. Ya. Kenapa? Karena zaman sekarang ya wanita-wanita justru mengincar orang-orang berduit. Ya. Pernah dengar nggak ibu-ibu? Ya, ada seorang gadis yang dia itu justru senangnya tuh kepada bapak-bapak. Ya, tapi syaratnya bapak-bapaknya beruang. Ya. Atau beruang enggak? Ya, banyak cuan. Ya. Tuh zaman sekarang. Ya. Makanya ibu-ibu kalau punya suami tampan, ya punya harta Masya Allah bagus, misalnya lumayan, itu banyak-banyak didoain, ya Allah jauhkanlah suamiku dari fitnah wanita ya Allah, gitu ya. Karena zaman sekarang banyak ya para laki-laki yang terfitnah dengan wanita. Semoga Allah menjaga keluarga-keluarga kaum muslimin. Baik, as-sakinah atau ketenangan ini adalah sesuatu yang banyak dicari oleh banyak orang. Ya, maka ketika seseorang membaca Al-Quran, Allah akan datangkan ketenangan. Ketika seseorang duduk di majelis ilmu seperti sekarang ini, maka Allah datangkan as-sakinah, ketenangan. Siapa yang mendatangkan as-sakinah? Allah. Dari mana kita mendapatkan ketenangan? Dari Allah. Ya. Ibu-ibu pernah enggak? Ibu-ibu ketika tindak umroh, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi semua jamaah ya yang hadir hari ini, Allah mudahkan untuk dipanggil menjadi tamunya Allah. Amin. Ya. Dan yang sudah pernah menjadi tamunya Allah, semoga Allah undang kembali. Amin. Ya. Yang pernah menjadi tamunya Allah, ya ketika ketika mendatangi Masjidil Haram, kemudian melihat Ka'bah gitu ya, yang biasanya hanya melihat dari internet, melihat dari TV ya. Sekarang melihat langsung. Itu yang ada perasaan apa sih? Terharu pertamanya ya. Terus duduk di situ. Nah, sambil baca Al-Qur'an, yang ada apa akhirnya? Rasa tenang, menangis, kemudian tenang jiwanya. Udah nggak inget lagi orderan. Gimana? Ya, bahkan saking senengnya jamaah umroh itu sampai ada tuh. Saya punya jamaah, ya. Tuh jamaahnya tuh bilang, "Ustazah, hari pertama dan kedua, saya dan suami tuh sampai lupa anak-anak di rumah," katanya gitu. Saking senengnya, Masya Allah. Saking tenangnya hidup, ya Masya Allah. Jadi mencari ketenangan tuh diantaranya dengan umroh, ibu-ibu. Ya, mencari ketenangan tuh diantaranya dengan banyak berzikir. Mencari ketenangan tuh diantaranya dengan membaca Al-Quran. Ya, bukan hanya sekedar healing, ya ke tempat-tempat wisata. Ya, kemudian pulang-pulang kenapa Bu healing? Biar dapat ketenangan. Yang ada bukan tenang tapi malah capek. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian waqarin. Apa itu arti waqar? Waqar itu dari kata waqara. Waqar itu dari kata waqara, artinya adalah memberikan penghormatan atau kemuliaan ya dengan sebuah wibawa kalau di situ terjemahannya ya. Jadi kalau ada orang baca Al-Qur'an, hendaklah dia tenang ya, tidak banyak gerakan yang dilakukan dan dengan penuh khusyuan ya, dengan penuh wibawa. Maksudnya wibawa di sini tuh dengan kita merasa bahwa kita itu sedang membaca kalamullah, sedang membaca surat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran, ibu-ibu rasakan pada diri kita, ya Allah, alhamdulillah, pertama kita syukuri dulu. Alhamdulillah Engkau yang telah mengizinkan hamba untuk membuka Al-Quran. Alhamdulillah Engkau yang telah memberikan kesempatan hamba untuk sebentar lagi membaca ayat demi ayat. Alhamdulillah hamba diberikan oleh Engkau lisan untuk bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, terus bersyukur sama Allah. Ya. Kemudian baca dengan tenang. Ya. Al-Quran itu dibaca dengan tartil, dibaca dengan tajwid yang benar. Ya. Dan setiap orang yang membaca Al-Quran dengan tartil, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan ketenangan dalam hatinya. Masya Allah. Ya. Baik. Kemudian di sini ya disebutkan oleh mu'alif, wa idza qala al-musannif fi syarh Muslim
في حديث السكينة والوقار فهما بمعنى وجمع بينهما تأكيدا أي في الحديث المشروع في المسلم والظاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك. Taib. Di sini kata muallif menyebutkan ya bahwa ada juga para ulama yang mengatakan as-sakinah wa waqar itu sama. Ya, tidak ada bedanya. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan adanya perbedaan. Sakinah itu ketenangan, waqar itu wibawa. Atau waqar itu lebih kepada kita memuliakan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berpesan di dalam hadis beliau, apa kata beliau? Ya, kata beliau, sayangilah orang yang lebih kecil, ya. Kemudian hormatilah orang yang lebih besar. Di situ disebutkan kata wa yuwakkir kabiruna. Ya, laisa minna man la yarham saghiruna wa la yuwakkir kabiruna. Ya, kata Rasulullah SAW, bukan bagian dari kami, bukan bagian dari umat Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak memuliakan yang besar. Dari kata waqara artinya adalah memuliakan. Ya, baik. Wa kariha dzalik wa hadza isnadun sahihin an Malik radhiyallahu anhu. Ya, baik. Yang dimaksud di sini mutriqan ra'sahu. Oke. Mutriqan ra'sahu, orang yang membaca Al-Qur'an jikalau mampu dia tundukkan kepalanya. Ya. Tapi apakah ini wajib Ustazah? Tidak. Ya. Kalau panjenengan nunduk terus, ini nanti sakit lehernya. Ya. Alhamdulillah sekarang ada ya, Masya Allah, meja-meja yang nyaman untuk kita membaca Al-Quran, gitu kan ya. Bahkan saya pernah lihat itu ibu-ibu di salah satu rumah jamaah, ya di situ karena beliau sudah kategorinya lansia, beliau ada kursinya empuk sekali, ya Masya Allah. Saya dipersilahkan waktu itu oleh beliau untuk duduk, ya. Saya memuliakan beliau, ya sudah, biar beliau senang, saya berusaha untuk duduk, ya agar beliau senang. Kemudian di depannya tuh seperti ada tempat buat naruh Al-Quran gitu loh. Nah, dan beliau baca itu dengan Masya Allah seperti ini gitu, jadi nyaman sekali, Masya Allah. Itu juga bisa, boleh. Jadi maksud saya menundukkan pandangan tuh bukan berarti kita ketika membacakan begini terus, nggak capek nanti lehernya. Ya, baik. Atau sekarang ada meja lesehan, teman-teman, saya juga pernah mendapati ada meja lesehan di mana itu bisa diatur, ya tingginya, pendeknya itu bisa diatur. Alhamdulillah di tempat kami pernah kami pakai itu ya untuk anak-anak yang ada di pondok dan alhamdulillah lebih nyaman. Ya alhamdulillah. Baik, lanjut teman-teman. Wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi kajulusi baina yaday muallimi. Baik. Dan ketika seseorang membaca Al-Qur'an, hendaklah dia duduk dengan adab. Hendaklah dia duduk dengan duduk yang baik. Ya. Duduk yang baik itu yang seperti apa? Duduk yang khusyuk, tidak banyak gerakan, menghadirkan hati. Nah, itu duduk yang khusyuk. Kajulusu baina yaday muallimi, seakan-akan dia duduk di depan pengajarnya, di depan gurunya. Kan kalau panjenengan nih sekarang duduk di depan saya itu kan Masya Allah, duduknya Masya Allah, bagus-bagus. Nah kayak gini nih baca Al-Quran. Ya, seakan-akan ketika membaca Al-Quran sendirian, seakan-akan dia duduk di depan gurunya. Ya, tidak banyak gerakan. Ya, ada nggak orang baca Al-Quran teman-teman? Ya banyak gerakan. Ya, lagi masak misalnya ya. Duduk, dah matang belum ya? Ya naik lagi. Ya itu kira-kira enak nggak, khusyuk nggak bacanya? Enggak. Ya. Jadi kalau mau baca Al-Quran persiapkan dengan baik. Ya baik. Fahada huwal akmal. Ingat digarisbawahi. Fahada huwal akmal. Duduk dengan khusyuk, dengan tidak banyak bergerak ke sana kemari, itu adalah akmal, suatu kesempurnaan. Ya, fahada huwal akmal. Namun kata muallif, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, walau qara'a qa'iman au muttaji'an au fi firashihi au ala ghairi dzalika minal ahwali jaz. Ya, apa kata Imam Nawawi? Kalau seandainya ada di antara kita yang membaca Al-Qur'an posisinya berdiri atau posisinya muttaji'an, berbaring. Muttaji' itu berbaring, ya. Di firashihi,
sedang berbaring di atas kasurnya, ya, atau wa ghairu dzalika minal ahwal, atau dengan keadaan-keadaan yang lain. Contohnya, saya pernah mendengar ada seorang syekh yang mengajar di LIPIA Jakarta. Beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz, ya Masya Allah. Dan beliau ketika ditawari oleh pihak LIPIA untuk menaiki mobil, beliau memilih berjalan. Ya, alasannya kenapa kata syekh? Alasannya ketika saya berjalan menuju tempat saya mengajar itu, disitulah waktu saya murojaah Al-Quran. Masya Allah. Jadi sambil jalan tuh sambil dermimil lisannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, misalnya gitu ya. Ya, kita kalau lagi jalan ngapain Bu-ibu lisannya, Bu? Berzikir, ya, salawat, Masya Allah. Apalagi hari Jumat ini harus memperbanyak salawat ya, Masya Allah. Ya, jadi boleh. Ya, kita lagi jalan sambil berzikir, sambil bersalawat, sambil memurojaah Al-Quran. Ya, kalau sambil menghafal kayaknya nggak mungkin. Ya, atau sambil mendengarkan, boleh juga tuh. Sambil mendengarkan itu juga boleh. Ya, jadi sekali lagi ibu-ibu, bahwa yang namanya membaca Al-Quran itu boleh kita lakukan di berbagai keadaan. Baik. Kemudian di sini walahu ajrun, dan itu ada pahala. Ya. Dan kita tidak boleh membuang-buang waktu. Ibu-ibu lagi nyetir, ya, sambil nyetir, baik itu nyetir mobil maupun sedang mengendarai kendaraan roda 2, boleh lisannya sambil berzikir. Ustazah, saya punya hafalannya 3 kul saja. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mboten napa-napa, diulang-ulang terus. Ya, dimurajaah terus. Dan ketahuilah ketika kita membaca qul huwallahu ahad 3 kali, maka itu seperti kita membaca Al-Qur'an. Ya. Boleh enggak memperbanyak bacaan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim? Boleh. Boleh enggak memperbanyak istighfar? Boleh. Ya. Gunakan waktu menunggu kita semuanya teman-teman untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya, masalahnya zaman sekarang di antara tantangan terberat bagi kita ibu-ibu, ya, juga bapak-bapak, ketika ada luang waktu, ketika kita sedang menunggu, misalnya ya, guru kita atau teman kita datang, itu tantangannya adalah nyekrol HP. Gimana? Apalagi sambil belanja di toko online, ya, toko oranye, toko hijau. Ya, itu udah lama itu. Ibu-ibu healingnya sekarang bukan ke mall tapi ke toko oranye dan toko hijau. Ya, nah, itu kan habis waktunya. Gimana? Terasa nggak sih ibu-ibu kalau kita lagi nyekrol HP atau lagi megang HP sejam itu cepet banget. Ya, tapi kalau baca Al-Quran, apa yang terjadi? Nah, ibu-ibu loh yang bilang ya, ngantuk. Kayaknya waktu kok lama banget. Ya, belajar tahsin, belajarnya 1 jam. Ustazah ini udah berapa menit ya? Bu, baru 10 menit gitu ya. Ya Allah kok ya lama banget gitu ya, Masya Allah. Itu berjuang, Bu. Bismillah. Ya, kita minta sama Allah agar Allah berikan keberkahan waktu. Ya, di mana kita berada, semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita terus bersama Al-Quran. Ya, di murojaah. Ya, karena orang yang punya hafalan Al-Quran artinya dia sudah mempersiapkan dirinya untuk memurojaah seumur hidupnya. Masya Allah, Allahumma barik. Ya, jadi beruntunglah bagi teman-teman yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran walaupun hanya 2 surat, 3 surat, 4 surat, ya, apalagi 1 juz, apalagi 1 mushaf Al-Quran, maka di situ Allah berikan keberkahan untuk kita berkesempatan memurojaah apa yang sudah dihafal. Ya, dan minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemungkinan. Ya, kapan waktu terbaik teman-teman menghafal Al-Quran? Waktu terbaik menghafal Al-Quran dikala masih kecil. Ya, karena hafalan yang dihafal di waktu kecil itu akan melekat. Ya, mau bukti teman-teman? Teman-teman, ibu-ibu yang menghafal di waktu TK lagu Balonku ada 5. Nah, lagu apa lagi tuh yang cicak-cicak di dinding? Nah, sampai sekarang di murojaah apa mboten? Mboten. Kalau saya minta untuk mengulang hafal apa mboten? Berarti nempel. Nggih mboten? Ya, betul. Ya. Coba sekarang teman-teman menghafal Al-Quran di masa sudah mulai menua. Ya. Belajar hari ini, hafal hari ini, besok setor ke ustadzanya, wallahu taala alam. Ya. Iya enggak? Ya Allah ustazah, berarti saya dari dulu kemana aja ya. Enggak apa-apa, enggak perlu disesali. Sekarang
punyailah tekad. Ya Allah, kalau saya dulu waktu kecil ya Allah ya, dulu waktu saya sekolah ya Allah seringnya menghafal lagu-lagu seperti itu. Ya Allah, semoga anak keturunanku, berdoa di hari Jumat ini, ya Allah semoga anak keturunanku diberikan kesempatan olehmu untuk menjadi para penghafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Bisa dibayangkan gak Bu, panjenengan besok di akhirat dituntun sama cucunya panjenengan yang hafal Al-Quran 30 juz. Ya, Uti katanya cucunya, alhamdulillah Allah telah memudahkan aku untuk selesai hafal Quran 30 juz. Ya, dicari utinya, dicari akungnya, digandeng tangannya masuk ke surga semuanya. Masya Allah. Jadi tidak usah kita berputus asa. Yang sudah ya sudah, tapi kita harus punya harapan, berdoa kepada Allah semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita diberikan kesempatan untuk menghafal Al-Quran di waktu kecil. Ya, kenapa? Karena menghafal Al-Quran di waktu kecil itu akan ada tasbih. Tasbih itu adalah hafalan yang mungkin. Ya, kapan dia mau murojaah sudah tidak lagi membuka Al-Quran, sudah. Sambil berjalan murojaah, sambil masak murojaah, sambil ngupas bawang murojaah. Ya, saya punya teman ya di Indonesia di sini. Beliau orang Yaman. Ya, semoga Allah menjaga beliau. Beliau bercerita ke saya, ya beliau hafal Al-Quran alhamdulillah ketika beliau SMP. Dan Masya Allah, Allahumma barik, beliau dikaruniai oleh Allah anak-anak. Ya, kata beliau, saya kalau nggak sempat murojaah, ya murojaah sambil duduk itu ya sambil masak murojaahnya. Ya, yang ada kita ibu-ibu kalau kita menghafal di waktu sudah tidak lagi muda, ya kira-kira bisa nggak sambil masak sambil murojaah? Ya, yang ada mau masukin garam yang kemasuk gula. Ya, mau masukin apa Bu? Mau masukin kemiri yang masuk ketumbar. Ya, karena kita butuh fokus. Ya. Maka dari itu, yuk saya ajak ya diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita berjuang bersama-sama. Ya, minimal kalau kita belum hafal Al-Quran, minimal anak cucu kita hafal Al-Quran. Baik. Kemudian di sini qala Allahu azza wa jalla. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Baik, dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi, serta Allah jua yang telah mempergantikan keadaan siang dan malam, ya. Dan orang-orang yang banyak mengingat Allah itu adalah orang-orang yang beruntung, ya. Banyak mengingat Allah bagaimana? Ketika dalam keadaan berdiri dia mengingat Allah. Ketika dalam keadaan duduk mengingat Allah. Ketika dalam keadaan berbaring mengingat Allah. Ya. Dan kita perbanyak doa teman-teman. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baik. Wa thabata fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, ini kalau ada rawahul Bukhari wa Muslim insyaallah hadisnya sahih. Ya. Berarti kalau hadisnya sahih kita boleh mengamalkannya. Ya. Tapi masalahnya di sini bukan perintah tapi kabar. Apa yang ada di dalam perkataannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau bercerita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu beliau, ya Masya Allah ya, ini tanda romantisnya Rasulullah dengan Ibunda Aisyah. Ya, dulu beliau membaca Al-Quran, Masya Allah, Rasulullah SAW membaca Al-Quran dalam posisi kepalanya Rasulullah SAW ada di pangkuan Ibunda Aisyah. Masya Allah. Kemudian di hadis lain, fi riwayat yaqra'ul Quran wa ra'sahu fi hijri. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah membaca Al-Quran sedangkan posisi kepala beliau ada di pangkuannya. Nah, ini menunjukkan teman-teman bahwa Rasulullah itu romantis sekali kepada istrinya. Masya Allah. Zaman sekarang ibu-ibu, ya suami kita kalau tidur di pangkuan kita baca Quran apa mendengkur?
Langsung bablas kayaknya tidur. Ya, Masya Allah. Jadi kalau teman-teman ya mau praktek romantis dengan suaminya, bilang beb 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 beb. Ya. Cin 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 cin, ayolah baca Al-Quran di pangkuanku. Loh kenapa Bu? Ya, karena dulu Rasulullah tuh baca Al-Quran di pangkuannya Ibunda Aisyah. Masya Allah. Dan ini menunjukkan Masya Allah bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang suami yang sangat-sangat romantis. Ya. Beliau sangat paham bagaimana kondisi istri-istri beliau. Bahkan beliau sangat paham bagaimana kondisi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah itu kan tipe romantis, ya enggak ibu-ibu? Ya, Ibunda Aisyah kalau kita pelajari tentang sejarah, tentang sirah atau tentang biografi Ibunda Aisyah tuh pencemburu. Ya, iya enggak? Ya, datang teman-temannya Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW menyebut-nyebut Khadijah, padahal Khadijah, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal dunia. Ya, Ibunda Aisyah cemburu. Ya, Masya Allah. Dan rasa cemburu, rasa romantis itu adalah sesuatu yang fitrah bagi kaum wanita. Ya, Masya Allah. Dan Rasulullah paham banget gitu ya. Jadi kayaknya perlu deh ibu-ibu zaman sekarang itu kita bahas ya fikih keluarga. Ya. Di antara judulnya adalah romantisme apa tuh? Suami istri gitu ya. Jadi romantisme suami istri itu bukan hanya pegangan tangan, jalan-jalan ke Malioboro gitu. Bukan, ini satu baca Al-Quran, satu mendengarkan, sholat bareng, sholat malam, satu jadi imam, satu jadi makmum, itu Masya Allah. Ya, dibukakan pintu mobil oleh suaminya, itu romantis. Ya, teman-teman mau kajian, diambilkan helmnya, dipakaikan helm oleh suaminya, Masya Allah. Ya. Jadi romantis tuh bukan hanya suaminya pulang bawa bunga. Ya. Bu, ini bunga mawar ya untuk ibu, bukan itu. Tapi lebih dari itu, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW romantis kepada istri beliau. Dan ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya membaca Al-Quran dalam posisi tiduran. Ya, dalam kondisi muttaji', berbaring. Ya. Jadi Rasulullah SAW pernah membaca Al-Quran di posisi beliau berbaring dan kepalanya beliau berada di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Abu Musa al-Asy'ari, teman-teman, ini adalah seorang sahabi. Beliau sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang berasal dari Yaman. Tepatnya di daerah Hudaidah. Ya. Dan Abu Musa al-Asy'ari ini terkenal seorang sahabat yang punya suara yang sangat-sangat bagus. Masya Allah. Kami di Yaman dulu punya tetangga. Beliau guru Al-Quran. Punya suara yang Masya Allah merdu, bagus gitu ya. Ketika menjadi imam, ya itu juga banyak akhirnya makmum yang menikmati suara beliau. Dan ternyata beliau juga dari Hudaidah. Kemudian kami tanya, ya di sana itu memang banyak ya orang-orang yang ahli Al-Quran, katanya banyak. Oh berarti itu anak cucunya Abu Musa al-Asy'ari. Ya, jadi Abu Musa al-Asy'ari, teman-teman, aslinya dari Yaman. Beliau berhijrah ke Madinah. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, Rasulullah SAW sangat senang mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Baik. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Inni aqra'ul Qur'ana fi salati wa aqra'u ala firashi. Masya Allah. Kata Abu Musa, saya membaca Al-Quran ketika saya sholat. Dan saya juga membaca Al-Quran ketika saya sedang berada di kasur. Ya, berada di ranjang. Ya. Jadi para sahabat itu saking cintanya dengan Al-Quran, ya Masya Allah, kondisi mereka duduk, mereka baca. Kondisi mereka lagi bersiap untuk tidur, mereka baca Al-Quran. Masya Allah. Saking cintanya Al-Quran. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah lembutkan hati-hati kita, Allah beningkan hati-hati kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, karena ketika hati seorang hamba itu bersih, ketika hati seorang hamba itu bening, teman-teman, maka tidak ada kebosanan untuk membaca Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, jikalau kita merasakan kebosanan untuk berada dalam kondisi membaca Al-Quran, kata Utsman, berarti hati kita terlalu kotor. Ya, orang yang hatinya bersih akan senang membaca Al-Quran. Ya, dan kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai ibadah
yang akan kita terus lakukan dalam membaca Al-Quran ataupun mentadaburinya ataupun mengamalkannya serta menghafalnya di sepanjang kehidupan kita. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Inni sesungguhnya aku la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'ala sariri." Kata Ibunda Aisyah, tidaklah aku membaca Al-Quran hizbi. Hizbi itu hizb, ya. Kalau teman-teman lihat di Al-Quran itu ada satu hizb, ya. Maka disebutkan bahwa Ibunda Aisyah beliau membaca Al-Quran dalam posisi beliau sedang berbaring alas sariri, berbaring di atas ranjang beliau. Dan ini menunjukkan teman-teman bahwa para sahabat ummahatul mukminin, mereka sangat-sangat menghargai waktu. Ya, tidaklah mereka melewati waktu kecuali mereka membaca Al-Quran. Masya Allah. Dan Masya Allah ya teman-teman, anak-anak kecil yang dibiasakan oleh orang tuanya untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, Masya Allah, saya lihat gitu ya, di sekolah Tahfidz Zuhlan tuh, mereka lagi main Lego, main-mainan magnet gitu ya. Di tempat kami banyak mainan ya, terutama masalah untuk motorik anak-anak. Itu saya pernah lihat sendiri. Masya Allah, mereka tuh sambil nyusun Lego, sambil bermain magnet itu mereka sambil murojaah. Masya Allah. Dan itu tidak didikte, tidak diperintah oleh para ustadzanya, enggak. Mereka spontan itu ya. Ketika mereka lagi menghafal surat An-Naba ya mereka murojaah, amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Langsung ya. Masya Allah, saya perhatikan ya Allah, Masya Allah. Dan itu saya menemukan bukan hanya 1-2, banyak anak-anak yang seperti itu. Sambil melihat kura-kura di kolam, mereka sambil murojaah. Masya Allah. Berarti anak-anak yang Allah berikan kelembutan hati, ya Allah berikan kemudahan untuk memurojaah Al-Quran, artinya orang tuanya sedang memanen pahala. Masya Allah. Pengen dah ibu-ibu punya anak-anak yang hatinya itu condong dengan Al-Quran. Pengen. Ya, maka dari itu, yuk kita berjuang bersama-sama ya, memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mencintai Al-Qur'an di sepanjang hidupnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga besar kita orang-orang yang mencintai Al-Qur'an di sepanjang hidupnya. Dan semoga kelak Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Allahumma amin. Baik, kita ambil satu fasal lagi. Faslun, fa idza arada asy-syuru'u fil qira'ah ista'adha faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di antara adab ya sebelum membaca Al-Qur'an, maka kita berta'awud. Apa itu ta'awud? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa hakadha qala al-jumhur minal ulama wa qala ba'dus salaf yata'awwadu ba'dal qira'ah liqaulihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kata para ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan yang namanya ta'awud, membaca ta'awud itu setelah membaca Al-Qur'an. Dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika kalian baca Al-Qur'an, selesai membaca Al-Qur'an, qara'a itu fi'il madhi, artinya selesai, sudah selesai membaca Al-Qur'an, maka kemudian berta'awud. Ya, tetapi jumhurul ulama mengatakan bahwa ta'awud atau membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini dibaca sebelum membaca Al-Qur'an. Nah, jadi kalau panjenengan menemukan ada orang membaca ta'awud selesai membaca Al-Qur'an, ya berarti mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Baik. Thumma sifatut ta'awudi kama dzakarna wa kana jama'atun minas salaf yaqulun a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Jadi sighah ta'awud, teman-teman, ya, itu ada berbagai macam. Yang biasa kita pakai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada juga a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada juga yang lebih panjang, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Teman-teman pilih yang mana? 1 2 3. Yang pertama a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Yang kedua, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Pilih yang mana? Pertama. Pahalanya banyak mana? Pahalanya banyak yang ketiga, tapi pilihnya yang pertama. Ya. Ya, jadi ada berbagai macam sighah dan ini boleh dipakai. Ya, sahih, semuanya sahih. Baik. Kemudian di sini disebutkan wala ba'sa bihadza walakinnal ikhtiyar huwal awwal. Ya. Tapi kata mu'allif boleh juga memakai yang pertama. Beliau memilih yang pertama. Summa inna ta'awud mustahabbun laisa biwajib. Ketahuilah wahai saudariku bahwa ta'awud ini, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini bukan sesuatu yang wajib, tapi sesuatu yang sunnah, dianjurkan. Kalaulah kita ketika membaca Al-Qur'an tidak membaca ta'awud, maka boleh. Ya, tidak salah, boleh. Ya. Bahkan kalau teman-teman ikut halaqah Quran, di mana halaqah Qur'annya itu membacanya runut gitu loh, tidak terputus. Biasanya ada terutama halaqah Quran dari Mesir, ya. Ada halaqah orang-orang Iskandaria itu membaca halaqah di maqraah. Ya, maqraah itu di bacaan umum, ya, misalnya membaca surah Al-Baqarah, ya. Yang membaca itu berlanjut gitu loh. Ini biasanya teman-teman yang membaca ta'awud itu yang awalnya saja. Peserta pertama membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia baca. Nanti dia baca 2 ayat. Nanti peserta kedua biasanya peraturannya tidak membaca ta'awud, tidak membaca basmalah, lanjut. Ya. Peserta ketiga lanjut. Jadi nanti teman-teman, ibu-ibu berdoa kepada Allah hari Jumat ini, ya Allah, berikanlah aku guru-guru terbaik untuk belajar Al-Qur'an. Kalau sampai nanti teman-teman belajar Al-Qur'an dengan orang-orang Arab, dengan para syekhah, kemudian di makro itu meneruskan ayat, ya maka tidak usah membaca ta'awud. Karena memang peraturannya yang membaca ta'awud ini adalah yang pertama membaca Al-Qur'an. Ya, yang lain peserta kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya dia melanjutkan ayat. Ya, baik. Kemudian di sini summa wa huwa mustahabbun likulli qari sawa'un kana fis salati aw ghairiha. Ya, dan membaca ta'awud ini merupakan perintah yang dianjurkan, bukan yang diwajibkan, baik di dalam salat maupun di luar salat. Wa yustahabbu fis salati fi kulli rak'atin 'ala as-sahihi min al-wajhaini 'inda ashabina. Dan dianjurkan ketika kita mau salat kita membaca ta'awud terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Bukan ngalamin. Ustazah, tapi saya belum bisa tapi nga. Ya, belajar. Ya. Hati-hati teman-teman. Ya. Di antara PR-nya orang Indonesia itu nun sewu ya. Saya pernah mendengar ada imam salat itu za jadi ya. Ya. Misalnya huwal azizur rahim, huwal ayyur rahim. Itu sudah merubah makna. Ya, maka dari itu belajar tahsin itu perlu. Ya, bahkan hukumnya wajib kalau kita membaca Al-Qur'an sampai merubah makna. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan teman-teman bahwa wa 'alal wajhi tsani innahu yustahabu fi raq'atil ula fa in tarakau fil ula atabihi fis tsaniyah. Ada juga yang mengatakan boleh jadi setiap rakaat kita membaca ta'awud atau boleh membaca ta'awud di rakaat kedua kalau di rakaat pertama kita belum membaca ta'awud. Wa yustahabbu ta'awud fi takbiratil ula fi salatil janazah. Ya, Masya Allah. Dan yustahabbu dianjurkan membaca ta'awud di takbir pertama ketika kita salat janazah. Ala as-sahhil wajhain, ya, di dalam pendapat 2 pendapat yang ada. Ya, jadi gini teman-teman, yang namanya menyolati jenazah sejatinya itu boleh. Yang menyolati jenazah itu boleh dari kaum laki-laki, boleh dari kaum perempuan. Di dalam agama kita tidak ada larangan. Perempuan boleh menyolati jenazah, boleh, silakan. Bahkan orang yang menyolati jenazah pahalanya seperti kita mendapatkan pahala 1 qirot, 1 gunung. Ya, jangan sia-siakan pahala ini.
Ya. Jadi kalau bisa ya teman-teman, kita dengar tuh, ada yang meninggal dunia. Ya walaupun itu bukan kerabat kita, walaupun itu bukan tetangga kita, tapi kita kenal ya. Kalau bisa dijujuk tuh didekati gitu ya, didatangi. Untuk apa? Ikut turut serta menyolati. Yang rugi adalah wanita-wanita muslimah yang datang takziah ya, di depannya sudah ada pahala satu gunung, tapi karena nggak enak sama temannya, sama bestinya, di mana bestinya nggak nyolati, tapi bestinya hanya duduk-duduk saja ya, duduk-duduk sambil menunggu jenazahnya nanti ikut serta menunggu jam untuk diberangkatkan ke pemakaman, tapi nggak nyolati, hanya duduk-duduk saja, itu rugi. Ya, karena pahala sudah di depan mata. Ya, karena pekewoh nggak enak sama bestinya, akhirnya nggak mau sholat. Subhanallah. Dan ini banyak sekali. Ya, saya bahkan pernah ada jamaah bertanya kepada saya, Ustazah, saya itu pernah berkunjung ke sebuah kampung di Jawa Tengah, di mana di sana itu memang adat istiadatnya tuh perempuan nggak nyolati, gitu ya. Saya katakan budaya teman-teman itu boleh dilestarikan. Budaya, adat istiadat itu boleh dilestarikan selagi adat atau budaya tersebut tidak bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, tetapi kalau adat istiadat atau budaya yang misalnya kayak tadi ya, adat budayanya perempuan tidak menyolati jenazah, berarti itu kan bertentangan dengan sabdanya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW tidak ada melarang perempuan nggak boleh nyolati. Ya, berarti itu adalah hanya tipu daya syaitan. Ya, jadi syaitan tuh nggak seneng kalau kita mendapatkan pahala satu gunung. Makanya di situ disebutkan ya, di dalam aturan adat yang mungkin tidak tertulis, bahwa perempuan itu boten pareng gitu ya, untuk nyolati jenazah. Padahal boleh-boleh saja, sah saja. Bahkan di sini disebutkan ketika kita menyolati jenazah, di takbir pertama ucapkan ta'awud. Dan teman-teman yang belum belajar sholat mayit, sholat jenazah, pelajari dulu dengan baik. Ya, bisa jadi setelah belajar sholat jenazah, pekan depan teman-teman dapat undangan untuk umroh. Masya Allah. Di sana nyolati jenazah setiap habis sholat. Ya, kan begitu kan? Sholatul janazah gitu kan ya? Ya, yarhamukumullah. Gitu. Masya Allah teman-teman. Kalau saya lihat ya, di sana itu orang berlomba-lomba pengen mendapatkan pahala itu. Sudah berbalik arah mau ke hotel, terus ada pengumuman dari imam, sholatul janazah, mereka balik lagi, ya, langsung memalingkan badan di jalan, ya sholat, ikut sholat, gitu ya. Dan itu sah, ya, karena memang sholat jenazah itu kan tidak pakai sujud. Ya. Jadi sekali lagi bahwa jangan sampai kita menghambur-hamburkan waktu, jangan sampai kita membuang-buang waktu hanya karena kita tidak enak dengan besti kita akan dikubur sendirian, kita akan mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah sendirian, kita juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu yang kita habiskan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan waktu. Allahumma barik lana fi awqatina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi ilmina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.